Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk ketiga materi kita pada hari ini. Luar biasa sekali materi yang diberikan kepada kita, dan untuk sesi selanjutnya saya akan membuka 10 pertanyaan. Jadi nanti bila teman-teman ada yang bertanya, nanti akan kita kasih gift untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai nih, biar kita lebih semangat lagi, mungkin bisa berdiri semua. Kita berdiri semua ya Kak ya, bisa? Kita lebih semangat lagi, berdiri semua. Jadi ketika saya bilang G-O-O-D-J-O-B, good job, asik, good job, asik, oh ya, gitu ya, bisa ya? Bisa ya? Oke. Siap? Ulang. Kita ulang ya. Ketika saya bilang G-O-O-D-J-O-B, good job, asik, good job, asik, oh ya. Oke, bisa ya? Oke, bisa dong. Oke, 1, 2, 3. G-O-O-D-J-O-B, good job, asik, good job, asik, oh ya. Tepuk tangan dong kita semua. Ya, bisa duduk kembali. Saya akan membukakan 10 pertanyaan. Nah, untuk teman-teman, karena kita hanya membuka 10 pertanyaan, jadi masing-masing dari komunitas mungkin satu orang ya Bu ya. Masing-masing tiap komunitas mungkin bisa mewakili satu orang untuk bertanya. Iya. Dari 10 pertanyaan, nanti 10 pertanyaan terbaik akan kami berikan gift dari acara hari ini. Kita ada? Wah, banyak. Kaget saya. 10 pertanyaan. Karena tadi langsung masuk ke sini, kita berikan kepada ini kakak siapa nih? Sebelum dulu Kak ya. Ya maju aja nggak apa-apa. Maju aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Fitriawati. Saya dari perwakilan dari UMU. Pertanyaannya mungkin ya, ini terkait narasumber yang Pak Fajar, bahwa di situ tadi di dalam pemaparan dikatakan bahwa harus menghindari kata-kata yang frase tadi, yaitu waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, jadi yang bagusnya atau yang baiknya seperti apa? Karena sebelumnya sering mendengar seperti itu, gitu kan? Bahkan saya pribadi atau misalkan mendengar sering bahasanya seperti itu. Waktu dan tempat kami persilahkan, seperti itu. Mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Kak Nurlaila. Pertanyaannya mungkin bisa dikasih solusinya ya, terkait pertanyaan waktu dan tempatnya. Bisa langsung. Baik, terima kasih Ibu Nurlaila. Ibu Nurlaila, pertanyaannya sangat bagus. Waktu dan tempat kami persilakan. Memang hal-hal yang ini yang saya perjelas tadi dalam wawancara, jangan menggunakan kata-kata itu. Jadi misalkan hadirin dan tamu undangan yang berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Kaltara. Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia. Kepada yang kami hormati, Ibu Norma, disilakan. Jangan pakai waktu dan tempat, disilakan. Langsung sebut aja namanya Ibu. Misalkan kepada selanjutnya akan kita dengarkan bersama
sambutan Ketua Panitia kepada Ibu Nurlela disilakan. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Kalimantan Utara sekaligus membuka acara bimbingan teknis public speaking kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin Palibang SH.M.Hum disilakan. Jadi ada kata-kata yang kami hormati, dan yang terhormat hanya satu, hanya untuk orang yang tertua. Kepada yang terhormat Bapak Sarwani SPD MSc disilakan. Jadi tidak memakai kepada yang terhormat Bapak Sarwani SPD MSc, waktu dan tempat disilakan. Jadi langsung sebut namanya, nggak apa-apa. Kepada yang kami hormati Ibu Norma disilakan. Kepada yang kami hormati Ustadz Haji Ridwan Labago disilakan. Kepada yang kami hormati Ibu Kokong SPD disilakan. Yang kami hormati. Tapi kalau sudah ada yang tertua satu yang membuka acara misalkan. Kepada yang terhormat Bapak Sarwani SPD MSc disilakan. Seperti itu. Jadi sebut namanya ini. Mohon izin, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fajar. Mungkin cukup ya Bu ya. Belum saya belum dibuka Mas. Angkat tangan semangat sekali ya teman-teman kita pada hari ini. Baik untuk selanjutnya mungkin bisa kakaknya masnya juga ya kamu ya kamu gitu ya. Mungkin sebelum bertanya bisa diperkenalkan dirinya dulu. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Indriadi dari perwakilan dari Forum Anak Bulungan. Siapa Mas? Bagus Indriadi. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih tips agar tidak gugup saat berbicara depan banyak orang padahal kita ini sudah yakin dan berani untuk berbicara. Terima kasih. Nah ini mau pertanyaannya mau dilempar ke siapa nih? Kan ada 3 narasumber kita nih. Mau ditanyakan sama siapa? Tadi udah sama Kak Fajar. Mau tanya sama Kak Nazwa atau enggak? Untuk Pak Fajar aja. Ternyata banyak yang pada hari ini. Oke, terima kasih yang sekian kalinya. Laris manis ya, kayak kue. Emang oke, bercanda. Oke, untuk menghilangkan rasa gugup dari siapa nih? Ada Mas Bagus. Mas Bagus masih sekolah ya? Di mana? SMA Negeri 1 ya. Kelas 11. Oh, kelas 11. Oke, anak saya tadi tahun ini baru lulus juga ya. Sekarang sudah kuliah di Presiden University Cikarang, Bekasi. Ya, menghilangkan rasa gugup yang pertama kita harus datang lebih awal. Dan kita harus yang pertama menguasai tempat acara. Kita sudah pede, tapi tetap gugup ya. Oke. Ada saya katakan tadi kita harus cek mic ya. Ya. Tidak ada orang ya. Ngomong aja berbicara sendiri. Anggap aja ini ada orang. Mohon izin kepada Bapak Ibu tamu undangan agar tertib dan lancar acara pada pagi hari ini. Mohon yang membawa handphone tidak mengaktifkan nada dengar. Itu yang pertama. Tidak akan gugup. Ya. Yang kedua, cek mic untuk rekan-rekan juru foto pada saat menyanyikan Indonesia Raya agar tidak berkeliaran ataupun mengambil foto untuk keliaran, tetap berdiri di tempat. Karena untuk menyanyikan Indonesia Raya kita harus fokus dan tidak apapun, tidak ada aktivitas di situ. Ya Mbak Indah ya, tidak ada aktivitas, kita bicara seperti itu aja. Yang ketiga, harus yakin dan pede dan tidak gugup. Kenapa? Kita harus berikan senyum. Dan untuk tidak gugup ataupun gemetar ya, suka gemetar ya. Oke.
seorang MC jangan kalau MC formal jangan pakai celana jeans, pakai celana kain. Supaya apa? Apabila gemetar tidak kelihatan. Dan ini kaki saya lekuk atau tegak? Tegak, lekuk ya. Nah supaya apa? Ini menghilangkan rasa gugup juga. Jadi kalau saya pakai kain kan tidak kelihatan. Tapi kalau saya pakai zin, ini akan kelihatan kaki saya lekuk. Ini untuk menghilangkan rasa gugup. Yang jelas kuasai tempat acara dan 1 jam sebelum acara dimulai datang. Ya, jangan 15 menit acara dimulai kita baru datang. Itu kan sudah banyak tamu ya. Wah, ini bisa gugup. Saya juga mengalami rasa gugup pertama saya jadi MC. Itu di dalam masjid raya, Masjid Agung. Pada saat itu Safari Ramadan, Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Waktu itu kita masih gabung dengan Kaltim. Memang gugup itu pasti ada, tapi untuk yang sekian kalinya tidak ada rasa gugup lagi. Belajar harus belajar. Tidak takut salah, memang belajar harus salah dulu. Coba. Tanpa kita coba, kita tidak akan bisa. Dan tanpa kita lakukan juga kita tidak akan bisa. Jadi itulah menghilangkan rasa gugup ya. Mas Bagus datang lebih awal. Cek mic, halo, hey. Bawa happy, tenang. Jangan tegak. Jadi ada coretan yang kita bawa. Misalkan susunan acara. Jadi kita masuk ruangan tempat acara. Jangan terfokus dengan itu loh. Ya, seperti Mbak Najwa katakan tadi, jangan melihat teks terus, tapi lihat audiens. Acara formal atau non formal tetap melihat audiens. Supaya tidak gugup. Ya, memang harus gugup yang pertama. Itulah intinya, datang lebih awal, kuasai tempat acara, insya Allah tidak akan gugup. Terima kasih. Mudah-mudahan lebih jelas. Nanti kalau kurang jelas lagi, kita bicara 6 mata. Saya 4, kamu 2. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Kak Fajar, tepuk tangan dong buat Kak Fajar. Habis kalau kata orang Kak Fajar ya, ada 2 pertanyaan nih langsung ke Kak Fajar. Mungkin selanjutnya tadi, ya kata tokoh. Sebelum perkenalkan ini saya udah kenal beliau. Oke, mungkin bisa mau ditanyakan ke siapa nih Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Kokom dari perwakilan komunitas Developers. Di sini mau bertanya buat semua ketiga para narasumber. Selama menjadi MC kan jam terbangnya udah tinggi banget nih dari kami semua, kami kan masih belajar. Jadi pengalaman atau kesalahan fatal apa yang pernah terjadi yang tidak pernah dilupakan selama menjadi MC, kemudian cara mengatasinya. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Kak Om. Luar biasa. Ini kita korek-korek sedikit ini ya. Mungkin pengalaman dari pemateri kita. Mungkin terima kasih Bang Om. Tadi pengalaman yang tidak pernah terlupakan ya, membuat kesalahan dan bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasinya ya santai aja. Kita jangan terlihat kayak lagi bikin kesalahan kayak dibilang sama Najwa tadi. Sebenarnya memahami materi atau cue card atau catatan note kita itu adalah kita sendiri. Tapi gimana caranya supaya tidak membuat kesalahan adalah dengan cek-cek lagi sebelum acara. Kurang lebih sebenarnya sama dengan apa yang disampaikan. Kalau untuk kesalahan mungkin karena saking banyaknya kegiatan sampai lupa. Tapi mungkin yang berkesan kali ya, yang berkesan mungkin ketika pertama kali diminta untuk menjadi presiden untuk RI 1 Jokowi, which is itu pasti persiapannya yang kita tahu dari tim protokol istana, tim
protokol kepresidenan, harus ngecek benar-benar detail by detail dari cue card acara kita untuk masing-masing susunan acara, kemudian penyebutan seperti yang disampaikan Kak Fajar tadi dari yang terhormat. Karena yang terhormat itu hanya untuk satu dan yang tertinggi ya teman-teman. Selanjutnya boleh yang kami hormati dan yang kami hormati. Jadi yang terhormat itu hanya untuk satu yang tertinggi, yang selanjutnya itu yang kami hormati. Lalu kemudian dari detail susunan acaranya jangan sampai ada kesalahan. Gimana caranya? Selain kita recheck itu susunan acara, ada yang namanya geladi. Seperti yang disampaikan Pak Fajar juga tadi, itu perlu namanya adanya geladi. Jadi dengan geladi, jadi kita tahu nih, sehingga kita minus akan yang namanya kesalahan. Kalaupun misalnya on show pada saat kita MC atau perform itu misalnya, oh ini ada salah, nggak apa-apa, kita jangan kelihatan panik atau gimana. Yang penting tetap go ahead aja, tetap on show aja, tetap lanjut aja dengan sesuai apa yang sudah kita persiapkan. Jangan sampai wah ini aku salah nih terus jadi ngeblank apa gimana, jangan. Itulah fungsinya ada cue card atau catatan di timeline itu tadi, karena kita selalu berdasarkan dengan catatan itu tadi. Jadi kalau nggak ngeblank atau gugup atau nervous terus, wah ini banyak nih masyarakatnya, banyak nih tamunya, udah jangan lupa untuk langsung back to cue card kita. Harus lihat kembali, oh ya ini yang dengarkan tadi poin-poin sesuai dengan apa yang kita geladikan, dengan apa yang sudah kita persiapkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi pengalaman teman-teman, kalaupun bikin kesalahan ya nggak apa-apa, tetap stick on cue card aja, tetap jalan aja, jangan sampai gara-gara satu kesalahan langsung membuyarkan apa yang teman-teman sudah persiapkan. Apalagi teman-teman udah catat tuh semuanya lengkap di cue cardnya, di note-nya, seperti itu ya. Kurang lebih dari saya seperti itu. Kalau Najwa gimana pengalamannya? Oke, izin menjawab Kak Kokom. Oke, jadi ketika kita menjadi seorang MC tentunya pasti, apalagi di awal-awal ya, banyak sekali menemukan mungkin kesalahan-kesalahan. Tinggal kitanya saja seperti apa menghadapinya saat di hari H. Dulu saya pernah ada pengalaman itu saat saya awal-awal menjadi MC di tahun 2015. Itu kebetulan acara wisuda di kampus saya itu pematerinya atau orang orasinya itu dari menteri-menteri seperti itu. Kemudian kebetulan waktu itu Ibu Khofifah. Nah, waktu itu miskomunikasi. Jadi pihak humas kampus saya itu seperti masih belum memfikskan siapa sih sebenarnya rombongan yang bersama dengan Ibu Khofifah pada hari itu. Sampai di hari atau di last minute lah, itu masih belum pasti apakah Bu Khofifah ini bisa datang dan seterusnya. Akhirnya saya ada sebuah kesalahan di situ, penyebutan nama dan rombongan yang hadir itu ternyata ada beberapa miskom nama, dan itu teman-teman saya langsung, berhubung mungkin saya baru kali ya waktu itu, dimarahin di depan umum dan banyak orang. Cuman ya bagian depan aja sih paling yang melihat ya. Dan itu betul tadi kata Pak Fajar, mental. Di situ mental kita terbangun. Jadi dari situ kita bisa melihat suasananya, atmosfernya ketika acara, ketika memang ada sebuah kesalahan dan seterusnya. Stay, enjoy, biasa saja, nggak usah terlihat yang bagaimana, karena walau gimana pun kita yang mengetahui. Dan kalaupun memang misalnya ada insiden seperti saya yang langsung ditegur waktu itu juga, itu jangan mengecilkan mental kita. Kita harus belajar dari situ, harus lebih menguatkan lagi bagaimana agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Jadi ini mungkin tambahan dari Kak Indah, tambahan saya yaitu menguatkan mental pada saat kita melakukan kesalahan seperti itu. Ada tambahan Kak Fajar lagi ya? Ya baik, Pak Kokom. Jadi kesalahan itu pasti ada datang di setiap orang. Tapi kesalahan itu kita akan ulangi lagi ya. Pasti kita belajar dari kesalahan. Saya pada saat itu yang fatal penyebutan angka pada saat di depan Wakil Gubernur Kaltim Pak Farid Wajidi. Setelah acara Kasubag saya dimarah. Kenapa seperti itu penyebutannya? Biasa Pak, belajar pasti salah dulu. Jadi saya tetap tersenyum, tapi dalam hati itu sudah berat rasanya kalau bisa lari dari tempat itu lari, tapi apa boleh buat, tugas dan tanggung jawab tidak akan jalan. Saya tetap bersikap santai dan ringan.
Tapi saya saat itu langsung mengatakan, maaf kami ulangi penyebutan, maaf kami ulangi, atau langsung kami ulangi penyebutan nama orang ataupun nama itu kalau tidak salah kami ulangi. Jadi jangan langsung terlanjur terlihat lebih wajah kita langsung kelihatan gugup gitu. Itu yang kami lakukan. Jadi jangan merasa langsung. Tapi setelah mic ditaruh, laporan sudah duduk, itu pasti pikir. Itu saya adalah kalau sudah salah pasti akan terbawa sampai tidur. Tidur tuh lama, aduh salah. Bagaimana rasanya mau ketemu di depan orang ini, rasanya merasa sakit. Tapi itu yang pertama kali. Tapi setelah itu ya dibawa santai aja ya. Saya pikir belajar itu pasti dari kesalahan dulu. Saya berpikir saya lahir juga tidak akan langsung jalan, pasti ada proses. Ya, saya juga dulu menjadi seorang PNS, ada proses. Honor, ikut tes, lulus PNS. Honor mulai dari 25.000, radio 75.000 di SMA 1, naiknya 25.000 sampai terakhir saya mendapat gaji itu 425.000. Setelah itu langsung alhamdulillah ya, karena ini semua butuh proses ya, butuh proses dan harus dijalani. Nah, seorang MC juga kalau salah mungkin ataupun ada kesalahan jangan terlalu banyak pikiran. Memang awalnya seperti itu, kita harus pikir. Tapi setelah itu saya pikir dia butuh proses lah untuk menetralkan hal itu. Sama juga kan kita bekerja juga ya Mbak ya, kita butuh proses juga dari bawah ke atas, pelan-pelan, step by step. Mungkin dari saya itu Mbak Kokom ya. Jadi bertindak pasti ada kesalahan ya. Tapi kesalahan itu tidak mungkin kita ulangi. Kita belajar dari kesalahan untuk kedepannya yang akan lebih baik. Jadi kalau misalkan ada salah, tetap santai, tetap relax. Jangan sampai audiens itu tahu kalau kita salah. Cukup kita yang tahu salah dan teman-teman yang membantu kita yang ada di samping. Terima kasih, mudah-mudahan ada gunanya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa lagi nih? Tadi udah ada yang bisik saya tapi orang belakang. Yang pengen banget gak? Kak, pengen banget gak? Ntar ya, tadi deh. Ini Mas. Mungkin bisa perkenalkan namanya dulu. Ya baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya nggak pede ya mau nanya soalnya ini kan. Harus pede. Soalnya saya tuh orangnya gemeteran dan gugupan. Pertanyaan saya, bagaimana melatih skill public speaking yang memiliki kepribadian introvert serta menjadi pribadi yang kritis? Karena terutama untuk generasi Z yang dimana kebanyakan mohon maaf dicap sebagai mental kerupuk seperti itu. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Kak Najwa. Sekiranya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, namanya tadi belum disebut. Saking nervousnya nama saya Fitri. Fitri ya. Dari Enggak sih saya umum ya. Iya, iya baik. Mungkin bisa langsung di. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Tepuk tangan dulu dong Mbak Fitri. Oke. Jadi bagaimana cara melatih skill public speaking kita dengan kondisi kita yang introvert ya? Sebenarnya teman-teman, apapun yang menjadi kendala dan kekurangan kita ataupun hal-hal eksternal seperti yang saya alami tahun-tahun sebelumnya, bahwa semasa saya di sekolah karena saya bukan istilahnya siswa yang terkenal atau siswa yang cantik dan seterusnya, sehingga sebenarnya kasarannya saya nggak punya wadah, saya tidak difasilitasi wadah seperti itu. Tapi
dengan niat saya yakin apa yang saya miliki di dalam diri saya dan apa yang saya niatkan, insya Allah itu bisa menjadi hal yang paling besar untuk penguatan diri kita. Misalnya tadi Mbak Fitri mungkin saat ini merasa introvert. Nah, kalau sudah tahu kelemahannya seperti itu, cobalah sering-sering sosialisasi, sering-sering mengikuti keorganisasian, kemudian sering-sering membaca buku, perdalam literasi kita. Karena ketika kita ingin bisa berbicara banyak atau berbicara dengan PD, itu harus ada ilmu atau informasi yang terekam di kepala kita, sehingga kita dengan mudah untuk bisa ngeflorkan apa yang kita sampaikan, terlepas dari semua kekurangan kita, baik itu introvert atau hal-hal yang memang kita tidak punya fasilitas atau tidak punya wadah di situ. Jadi kalau untuk introvert itu kan lebih ke dalam diri. Jadi Mbak Fitri kuatkan lagi niatnya untuk bisa menjadi apa yang seperti Mbak Fitri pikirkan. Kemudian kalau untuk hal-hal eksternal kayak yang, wah Mbak Najwa, aku tuh sebenarnya ada nih bakat seperti ini, cuman kayaknya dari lingkungan aku nggak mendukung, aku nggak punya wadah, nggak ada yang pernah nyuruh aku jadi MC dan lain sebagainya, sehingga aku nggak ada kesempatan untuk belajar. Padahal untuk MC dan hal-hal public speaking ini learning by doing, teman-teman. Jadi kita nggak akan bisa hanya by teori, tapi praktek dan belajar dari kesalahan serta belajar dari hal-hal yang kita lakukan. Jadi mungkin Mbak Fitri bisa ikut organisasi. Nanti di organisasi itu kan pasti ada kegiatan-kegiatan. Mbak Fitri bisa untuk belajar menjadi MC atau belajar untuk mengungkapkan pendapatnya untuk hal yang paling kecil. Dari situ mulai terbiasa berbicara di depan umum, baru kemudian memanfaatkan kondisi-kondisi yang diberikan di lingkup sosialnya itu. Meskipun tidak diberi kesempatan, Mbak Fitri lah yang maju. Coba saya dong yang jadi MC, atau mungkin saya dulu waktu awal-awal jadi MC, mohon izin ya, 2015 saya nggak mikirin fee-nya dan lain sebagainya. Yang penting nampil. Bahkan saya nggak berekspektasi di tahun 2015 saya sudah mendapatkan fee. Saya nggak berekspektasi sampai situ, karena yang pikiran saya adalah bagaimana caranya saya mendapatkan wadah untuk terus belajar. Karena dari belajar ini nanti akan terlihat tuh skill-skillnya nanti mengarah kemana dan sejauh mana kita bisa konsisten dengan apa yang kita pikirkan, seperti itu. Terima kasih Mbak Fitri. Terima kasih Kak Raja. Mungkin ada tambahan? Oke, mungkin boleh nambahin dikit aja soal introvert ya. Ternyata juga banyak kok tokoh-tokoh introvert yang menjadi pembicara publik ya, kayak misalnya Maudy Ayunda sekarang malah jadi duta literasi dan jadi jubir waktu saat itu kemarin, lalu kemudian kayak Presiden Barack Obama, kemudian juga Emma Watson. Itu adalah mereka adalah orang-orang yang introvert, tapi pada akhirnya mereka bisa kok menjadi seorang public speaker. Boleh seperti itu, menambahkan dan juga tadi. Thank you. Terima kasih Kak Ida. Mungkin selanjutnya oh iya, mau nangis sudah Pak? Tadi kamar jauh yang cowok ini. Tepuk tangan dong buat teman kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Putra Wibowo. Saya perwakilan dari Forum Anak Daerah. Saya ingin bertanya kepada Kak Najwa, bagaimana sih tips atau cara untuk menjadi news anchor agar saat membaca teleprompter tidak nervous atau gugup atau belibet? Arjuna, terima kasih. Sebenarnya Arjuna ini murid saya ya dulu ya. Sekarang sudah lulus dari SMP, kemarin kelas 3 sempat saya dapat jadi gurunya di SMP. Ya, Arjuna. Jadi agar tidak nervous, sama seperti MC membawa acara dan seterusnya, kita harus cross check dulu. Seperti tadi ada teks, itu kita lihat dulu apakah ada typonya kah, atau ada bahasa-bahasa asing yang memang harus kita ulangi lagi. Misalnya tadi ada bahasa asing tentang CSR tadi ya, kita ulangi lagi. Atau perlu kita cross check ke orang-orang yang ada di studio yang bertanggung jawab untuk publikasinya, untuk tanya
Mas, Mbak, ini bacanya seperti apa ya yang benarnya? Kayak gitu. Baru kemudian diulang kembali teks itu, diulang-ulang sekiranya, oh ini nadanya, cocoknya pemenggalan katanya di sini nih, seperti itu. Oh ini cocoknya kalau intonasinya lebih aku arah-arahkan lebih tegas. Oh ini cocoknya lebih ke santai-santai aja karena di sini adalah materi tentang atau berita tentang kriminal misalnya atau berita tentang hal-hal yang fun sifatnya bahagia seperti lagi jalan-jalan dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau ingin MC, news anchor dan lain sebagainya agar tidak nervous itu adalah kita cross check ulang apa-apa yang saat itu sedang akan kita tampilkan dan juga kita perdalam lagi apa-apa yang akan kita tampilkan. Jadi kita nggak kosong teman-teman. Meskipun news anchor itu hanya membaca, tapi usahakan jangan kita terpaku kan cuma dibaca aja. Jangan. Kita juga harus tahu bagaimana situasi atau berita di luar dari teks atau skrip itu, karena kita itu biasanya teman-teman ada di luar dari skenario, misalnya tiba-tiba teleprompternya mati atau tiba-tiba ada hal teknis lain. Kalau kita nggak memahami materi kita nggak bisa improve di situ. Jadi apapun itu, selagi kita berbicara di depan umum, kita harus mempersiapkannya, entah itu materinya dan lain-lain sebagainya untuk kita cross check ulang sebelum kita nampil atau menyuguhkan apa informasi apa yang kita sampaikan. Ada tambahan Kak Indah dan Kak Fajar? Oke, gimana Juna? Aman. Terima kasih Kak Fajar. Tadi malas. Tadi langsung order langsung bisa. Tenang, kebagian semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici dari Perpus Kampus. Ini pertanyaan saya tujukan untuk Kak Indah dan Kak Fajar. Yang pertama untuk Kak Fajar, tadi di situ dibilang hindari membaca susunan acara. Nah itu tipsnya bagaimana supaya kita nggak sering lupa gitu. Kadang kan kita masih sering baca gitu. Sama ini Kak, saya tuh sering menggunakan kata-kata baik kita akan masuk ke acara berikutnya. Nah itu kalau menurut Kak Fajar, apakah kata-kata itu bagus atau tidak? Kalau tidak mungkin bisa diganti seperti apa? Karena sering sekali saya menggunakan kata baik, baik dan baik gitu untuk menyambung acara berikutnya. Dan untuk Kak Indah, ini kan saya sering melihat Kak Indah menjadi pembawa acara untuk acara-acara hiburan nih. Nah, itu bagaimana tipsnya Kak supaya saat membawakan acara hiburan itu kita terlihat memang benar-benar asik gitu, bukan so asik gitu. Karena kan jujur saya tuh memang sering disuruh jadi MC meskipun hanya untuk daerah desa gitu kan. Tapi saya lebih memilih acara formal daripada acara hiburan, karena kalau untuk acara hiburan tuh saya belum berani karena takutnya saya kurang pembawaan gitu. Jadi kan kita tuh dilihat orang kayak nggak enak gitu kan. Jadi lebih memilih untuk acara-acara rapat gitu, jadi cari aman. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cici. Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Mbak Cici. Tetap saya panggil Mbak atau rekan-rekan ya. Yang pertama tadi untuk menggunakan pembacaan susunan acara. Kalau dulu memang sering saya dengar, baik setelah dia buka demikian, misalkan berikut ini saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua dan sampai yang tiga. Baik, kita memasuki acara yang pertama. Nah itu seringnya supaya tidak lupa. Ya, supaya tidak lupa. Jadi misalkan acara yang kecil aja dulu. Misalkan acara sosialisasi acaranya menyanyikan Indonesia Raya, Mars Kabupaten atau Mars Kaltara, laporan panitia, sambutan kepala dinas misalkan.
Terus sambutan yang tertua, bupati atau gubernur sekaligus membuka acara. Itu sebenarnya tidak susah. Jadi hindarkan untuk membaca susunan acara. Terus yang berikutnya tadi supaya tidak lupa, biasakan, harus terbiasa pada saat acara apa yang saya harus lakukan. Tidak membacakan susunan acara, ataupun acara berikutnya lagi tidak membacakan susunan acara. Maaf, Mbak Cici, seorang MC memang pada saat acara formal dia wajahnya biasa. Tadi Mbak Cici memberikan pertanyaan itu, menanyakan itu wajahnya tegang ya. Nah, usahakan ada senyum sedikit. Itu juga bisa membawa suasana lebih wah atau lebih ramai. Terus apa tadi satunya? Suka bilang kata baik-baik. Baik-baik. Ya, Untuk baik. nyambung ke Untuknya acara. setelah hadirin bisa duduk kembali. Selanjutnya kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia. Pada yang kami hormati, Ibu Cici SPD disilakan. Begitu dia selesai sambutan, laporan, demikian laporan saya. Saya akhiri sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali duduk. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas. Ataupun kata-kata baik itu sebenarnya bagus, cuma jangan selalu biasakan untuk kata-kata itu. Baik, akan kita dengarkan selanjutnya, atau langsung aja begitu di laporan langsung kita selanjutnya sambutan dan berikutnya lagi. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Bupati Bulungan sekaligus membuka acara. Kepada yang terhormat Bapak Sarwani SPD MSI disilakan. Ingat, jangan mengatakan waktu dan tempat. Ya, itu sudah dihilangkan. Dihilangkannya adik-adik baik di sekolah, di organisasi ataupun di umum. Coba nanti buka IG-nya Kemendagri, protokol Kemendagri. Nanti ada tuh, pasti adik-adik pasti lihat. Ada yang bawa kursi. Pada waktu dan tempat dipersilakan. Dia MC-nya letakkan, dia ngambil kursinya. Dia letakkan seperti yang saya praktekkan tadi. Ya, itu sebenarnya bagus, tapi jangan biasakan. Terus yang pertama tadi, hindarkan untuk membacakan susunan acara itu memang harus dihindarkan. Supaya apa? Supaya berlatih untuk acara rapat-rapat. Sering bawa acara rapat. Acara rapat sebenarnya tanpa teks itu juga bisa. Kita tahu aja acaranya. Misalkan acaranya kecil aja tuh. Mohon maaf bukan meremehkan, tapi kecil aja tuh. Untuk acara rapat-rapat tuh. Kita buka, kita persilakan kepada pimpinan rapat. Kita sudah nunggu. Nanti setelah rapat selesai, demikian tadi acara rapat persiapan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 di Desa Wonomulyo, misalkan seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Jadi bisa ya, Mbak Cici ya. Pokoknya bagaimana caranya supaya tidak membacakan susunan acara? Ingat, begitu mau bawa acara, ingat, susunan acara tidak boleh dibacakan ataupun tidak boleh di awal kembali lagi. Kalau 3 acara atau 4 acara itu mudah sekali. Jadi misalkan acara sosialisasi di tag itu acara diulang-ulangi aja. Cuma waktu dan tempatnya, tempat dan pelaksanaan acaranya itu mungkin beda tempat, itu aja. Ya, itu aja. Jadi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dimengerti dan tidak membacakan susunan acara itu. Terima kasih ya. Oke, Mbak Ida. Mau ngecek lagi terus. Oke, tadi mungkin nambahin Kak Fajar, mungkin kalau misalnya kita pelupa, saya juga ada gitu ya, misalnya kalau mau MC atau ada hal-hal yang di warning,
Biasanya di ujung note atau cue card tuh saya tulis di atas. Berarti nanti mungkin Cici bisa tulis jangan bacakan susunan acara. Jadi kalau misalnya pas mau MC gini, oh ya udah tahu nih, jangan bacakan susunan acara. Jaga-jaga kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya diingatan sering kadang lupa ya. Jadi mending dicatat aja. Kalau saya lebih senang kayak gitu supaya kalau misalnya lagi tiba-tiba ngeblank atau kayak gimana-gimana, lihat aja catatan. Oh iya, tadi udah ada catatan jangan sampai bacakan susunan acara. Berarti kita jangan sampai membacakan susunan acara itu buat membantu kita merimain aja sih apa yang sebenarnya tidak mau kita lakukan pada saat itu. Oke, nah ini juga untuk MC informal, MC hiburan, entertain, sama MC formal itu kalau misalnya ditanya yang mana yang lebih susah, MC formal atau MC entertain? Yang mana yang lebih susah, entertain apa yang formal? Keduanya. Iya, informal ya. Iya, kadang-kadang kami malah ada yang jawab, enakan ini deh MC entertain hiburan karena kita bebas berimprovisasi. Yes. Katanya kalau MC formal tuh harus gini suaranya, ya juga. Tapi ada juga yang bilang, malah sebenarnya memang yang agak susah-susah gampang itu yang MC hiburannya itu entertain karena kita harus ngebawa vibes audience itu bisa bonding sama kita. Gimana caranya? Dari personal kita. Kita juga harus lebih luas ya kan, dan sering nonton. Kalau saya sih sering buka-buka YouTube kayak MC entertainment misalnya kayak Indra Bekti, Indi Bareng, terus Melanie Ricardo gitu ya. Mereka kan orang-orang yang kalau misalnya pas lagi MC itu ada jokes-jokesnya, candaan-candaannya kayak gitu kan kita bisa ambil tuh, kita bisa kutip. Jadi kita bisa aplikasikan ketika kita misalnya ditugaskan sebagai MC. Nah kalau untuk Cici, kalau selama ini mungkin dia cari yang aman-aman aja rapat ya. Kalau formal ya tinggal baca aja kan tadi susunan acaranya ini aja. Tapi kalau misalnya untuk yang hiburan memang susah-susah gampang, tapi selagi kita mau coba nggak apa-apa. Kayak tadi out and stand, kita nggak pernah tahu kesalahan kita kalau kita nggak pernah coba. Jadi kalau misalnya Cici MC ya panggung 17-an di Karangjenawi misalnya, ayo Pak sikat Pak, apa? Nah jadi bawaannya tuh yang relax aja, fleksibel, luas gitu, nggak usah terlalu kaku gimana, kan juga acaranya hiburan, jadi boleh nanti ngebercandain. Tapi kalau dirasa ngebercandainnya ini garing atau ragu-ragu mending nggak usah. Tapi yang penting tipsnya kalau misalnya untuk MC hiburan ya luas aja, terus sering-sering aja nonton stand up komedi, komika-komika. Kita boleh ngambil jokes-jokes dari mereka, itu salah satu cara. Kalau saya pribadi kalau misalnya kayak MC hiburan itu boleh nanti ngutip-ngutip dari jokes-jokesnya mereka, misalnya atau pantun atau misalnya ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk kayak gimmick-gimmick gitu, bisa dicari referensinya di YouTube. Gitu ya Cici. Intinya kalau misalnya disuruh MC ini hajar aja gitu ya. Masalah cuan belakangan, yang penting jam terbang gitu dari pengalaman ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Fajar, Kak Indah. Selanjutnya. Boleh silahkan. Sabar penanya. Sabar. Semua pasti dapat. Ya, Mbak Cici, untuk acara hiburan dicoba aja. Kalau kita tidak mencoba, kapan kita bisa? Ya, saya juga seperti itu. Maka hiburan itu, kalau saya lebih suka juga hiburan. Karena apa? Bisa membawa suasana ruang. Seperti acara jalan santai. Sebelum itu kan pasti kita harus mengumpulkan massa dulu. Ayo, Bapak Ibu yang sudah di lapangan ngaji segera merapat ya. Sebelum kita berjalan jalan santai pada pagi hari ini, kita akan melakukan senam dulu. Nah, seperti itu. Mau door prize? Mau. Seperti itu kan? Pasti kita harus coba dulu. Jadi belajar dari itu seperti Mbak Indah tadi katakan, memang benar harus belajar. Ya. Kalau Mbak Indah kan tadi seperti Indi Bareng ya. Kalau saya coki si Hotang. Stohang. Seperti si Hotang, Stohang. Salah ya. Mohon maaf ya, si Tohang. Belajar dari itu juga saya itu. Belajar kalau buka YouTube apa segala. Tidak apa-apa. Memang jadi jangan malu untuk belajar. Jangan takut salah untuk kita sukses ke depan pasti ada salah dulu ya. Orang sukses itu pasti ada salah juga. Tidak mungkin dia selalu sukses ya. Jadi coba. Jangan yang formal terus. Yang formal tinggal baca. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama. Tapi kalau non formal, tes IQ, tes
improvisasi kita, tes kemampuan berbahasa kita. Gak apa-apa ya, coba dan coba, jangan malu. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Kak Fajar. Ya, Kak Dewi gitu. Karena apa gitu ya nama saya. Ini bisa maju ke depan, sini. Kenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Ananta dari Forum Anak Daerah. Mohon izin bertanya kepada Banyak forum anak daerah. Kak Najwa ya. Kak, bagaimana cara kakak mengatur pernafasan dan intonasi saat membacakan berita? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya tadi siapa? Dwi. Ya. Oke, terima kasih Dwi. Jadi untuk intonasi dan juga pernapasan, untuk yang paling pertama mungkin sebelum kita ke teknik pernapasan yang ada di tubuh kita, di mulut kita sampai di perut kita ini, mungkin Dwi kita harus sering-sering dengar news anchor atau saat news anchor sedang membawakan berita di TV. Karena dari kita sering-sering mendengarkan berita atau pembawa berita itu membacakan susunan beritanya itu, kita menjadi peka. Oh, kalau misalnya kalimat yang seperti ini enaknya di jedanya di ini nih. Oh, kalau misalnya beritanya itu temanya adalah berita yang sadis atau apa atau yang menegangkan, itu enaknya dengan nada-nada seperti ini nih. Nah, dari kepekaan-pekaan itu Dwi nanti bisa latihan untuk coba-coba di rumah gitu. Jadi sebelum kita menuju untuk mengolah intonasi kita peka dulu terhadap yang biasanya dilakukan oleh news anchor di luar sana, agar Dwi lebih peka. Oh, ketika seperti ini enaknya nada-nadanya itu naik turunnya seperti ini, begitu. Nanti setelah peka, baru kemudian dilatih. Setelah dilatih, baru deh kita coba napasnya, intonasinya, mulai dari pakai humming dan lain sebagainya seperti itu, begitu. Jadi nanti kalau sudah sering-sering latihan akan muncul tuh perbedaan-perbedaan suara. Wah, kalau misalnya MC formal itu lebih seperti ini ya, lebih ditekan ya. Ternyata MC non formal itu lebih bebas, tapi tetap harus memperhatikan suara, begitu. Coba kita balik lagi ke MC informal atau non formal tadi. Jadi walaupun tidak by text, tapi kita harus tetap memperhatikan suara kita. Tidak boleh menggunakan suara yang biasa aja seperti kita ngobrol seperti ini. Jadi harus lebih dibedakan lagi. Misalnya saya contohkan 17 Agustus yang kemarin. Dan Bapak Ibu, selanjutnya akan kita saksikan bersama penampilan yang begitu meriah dari bla bla bla. Jadi naik turunnya jelas, baru kemudian penekanannya jelas seperti itu, baru ada gimana ya? Jadi jangan sampai lupa. Jadi ketika kita membacakan berita dan juga MC non formal, berhubung itu lebih pakai suara yang lebih ke naturalnya kita, tapi jangan sampai lupa, jangan sampai kebelanjur. Bahasa Jawanya itu kebelanjur atau keterusan menggunakan suara kita. Jadi kadang tuh saya melihat juga ada biasanya news anchor atau MC non formal ketika MC, karena berhubung di pikirannya ini enggak yang harus ditekan kayak yang penghormatan peserta upacara, karena enggak terlalu begitu, jadinya mereka itu lupa. Mereka pakai suara biasa. Jadi membaca teks skrip news beritanya itu membaca biasa, lupa dengan penekanan suara. Dan saat menjadi MC non formal atau informal juga lupa pakai suara, karena suara biasa, karena dipikirnya oh yang penting nggak terlalu yang
ditekan banget seperti di formal itu. Jadi usahakan untuk kalau mau baca news, teks berita itu kita yang pertama satu harus sering-sering mendengar news anchor entah dari YouTube atau TV agar kita bisa lebih peka terhadap nada-nadanya dan intonasinya. Kemudian yang kedua, praktekkan. Nanti yang ketiga baru bisa kalian combine atas kepekaan kalian dan praktek itu tadi. Banyak kok di YouTube kayak cara-cara mengolah vokal kita agar lebih bulat, salah satunya humming, kemudian ada yang kayak senam bibir, baru kemudian sering-sering bicara tapi bicaranya tuh di diafragma kayak gitu. Jadi lebih ke ditekan seperti itu kayak gitu. Banyak sekali di situ informasi-informasi yang bisa kita kembangkan sendiri, tapi diawali dengan melihat, kita mengimitasi dulu, melihat oh seperti ini ya, baru kemudian kita mengimitasi sambil kita perdalam lagi teknik-tekniknya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Najwa. Kita kembali ke sini lagi ya. Ya, Masnya bisa. Sebelum bertanya mungkin bisa perkenalkan dirinya dulu. Karena udah di sini kita ke sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panda dari Sepatu Pejalan. Ingin bertanya kepada tiga narasumber yang di depan. Kita tahu lingkungan kita itu berkembang dengan cukup cepat. Nah, dalam situasi tertentu kita jadi public speaker atau master of ceremony. Nah, bagaimana dengan satu kondisi ketika kita berdampingan dengan penerjemah bahasa dan atau pembawa bahasa isyarat? Nah, mungkin ada penjelasan atau sharing pengalaman gitu, karena di situ ada tempo, intonasi, sinergi dan lain-lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Panda dari Sepatu Pejalan. Luar biasa juga dari beberapa pertemuan sepertinya selalu bekerja sama dengan Sepatu Pejalan. Nah, kalau berkolaborasi antara MC dan ahli bahasa ya isyarat, ini yang pernah saya pengalaman kemarin di Musik Alam tahun lalu 2K22 itu kan temanya kesetaraan. Jadi teman-teman dari disabilitas semua itu diundang. Dan itu kayaknya untuk pertama kalinya menggunakan ahli bahasa isyarat. Apa istilahnya kecil? Ya aku juga lupa nama istilahnya. Tapi biasanya mereka itu langsung menyesuaikan saja dengan MC. Apa ya tadi istilahnya ya? Untuk yang ahli bahasa isyarat aku juga lupa. Teman-teman tuli. Ya, dia menjadi penerjemah ahli bahasa isyarat. Atau pokoknya untuk teman-teman tuli, teman tunarungu seperti itu. Jadi kalau pengalaman di Musik Alam kemarin kita MC biasanya langsung di on the spot, nanti teman-teman yang ahli bahasa penerjemah itu bisa langsung menyesuaikan dengan apa yang kita ucapkan ke teman-teman disabilitas yang memang waktu itu menjadi tamu utamanya di Musik Alam di tahun lalu seperti itu. Jadi biasanya mereka langsung menyesuaikan saja kita ngomongnya apa, nanti beliau udah langsung dengan kemampuannya ahli bahasa isyarat itu langsung menerjemahkan kepada teman-teman disabilitas, teman-teman tuli, teman-teman tunarungu. Seperti itu sih Mas kalau untuk pengalaman yang pernah kami rasakan berdampingan dengan ahli bahasa isyarat pada saat Musik Alam tahun lalu di tema kesetaraan di Hutan Bunda Yati. Mungkin teman-teman yang lain ada pengalaman bersama dengan translator mungkin atau juga ahli bahasa isyarat lainnya. Ya, baik Mas Panda, kalau saya sih belum pernah. Tapi yang saya lihat itu dia tinggal menyesuaikan aja dengan MC untuk penerjemah gitu ya. Kalau saya belum pernah, mungkin Mbak Indah yang tahun lalu di Musik Alam. Jadi intinya mungkin dia bisa menyesuaikan aja dengan intonasi, ataupun MC juga bisa menyesuaikan dengan yang ini tadi, yang penerjemah tadi. Tapi kalau saya pribadi belum pernah mengalami hal ini ya, Mungkin kalau Mbak Indah, nggak tahu kalau Mbak Najwa ya. Mudah-mudahan bisa disampaikan nanti sama Mbak Najwa. Terima kasih Mas Panda.
Oke, kalau saya sedikit sharing, biasanya kalau di TV itu bahkan saya nggak bertemu sama ini yang penginsarat itu. Jadi sekedar disesuaikan aja, mereka melihat saya dari layar di dalam studio yang memang sudah disediakan. Bahkan saya juga tidak tektokan saat berlangsungnya pembacaan berita tersebut seperti itu. Mungkin kalau di MC berhubung dia real kali ya, real time kayak gitu. Mungkin kalau memang misalnya teman-teman menjadi seorang MC dan kebetulan ada ahli isyarat seperti itu, mungkin agar lebih klop bisa tektokan juga di luar dari jam saat tampil itu seperti itu. Kalau saya pribadi saat di dalam TV bahkan tidak bertemu saat proses berlangsungnya acara seperti itu. Jadi mungkin lebih ke menyesuaikan saja. Seperti itu sih kalau pengalaman dari saya begitu. Ada tambahan lagi? Ya, oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya coba diturunin dulu tangannya biar yang cepat emang. Kak Surya ini dulu, Kak Surya. Saya mau lihat yang di belakang. Ini dulu Kak. Turun dulu tangannya. Semangat Kak, ke kanan. 1, 2, 3. Ya, itu yang baju hijau. Ya. Oke, sebelum bertanya, diperkenalkan dengan namanya. Pertanyaan ke-9. Jadi satu lagi terakhir pertanyaan. Tapi nanti setelah pertanyaan ini ada sesi praktek nanti juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Silma Jilia, perwakilan dari Forum Anak Daerah. Saya ingin bertanya ke Kak Dazia, kenapa public speaking itu penting? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Silma, oke. Nah, ini langsung ini ya, to the point. Kenapa sih public speaking itu penting dan kenapa kita wajib belajar public speaking? Menurut teman-teman, penting nggak? Kenapa? Ayo dong, masih siapa tahu ini juga ini dari teman-teman. Karena kita ngomong ke siapapun itu pasti butuh yang namanya public speaking, terutama di dunia kerja. Saat itu pastinya kita bakal butuh banget yang namanya public speaking. Yes, of course. Yang lain? Kamu, Arjuna ya? Bukan, sorry. Siapa namanya? Muhammad. Iya, Aslan. Menurut Nana, menurut kamu kenapa itu public speaking itu belajar kita penting? Mempermudah kita dalam berkomunikasi. Yes. Baik itu untuk seseorang ataupun sekelompok orang. Nah, tuh untuk circle kita ya, untuk sosial kita ya, untuk lingkungan sekitar kita. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan pendapatnya? Sebelah sini dong. Ini mentang-mentang ada Pak Hadi langsung ada yang angkat tangan nih. Kalau saya kasih voucher pulsa mau? Ayo, nah kamu. Menurut saya kenapa public speaking itu penting, seperti yang dikatakan oleh Kak Azlan, itu mempermudah kita dalam komunikasi karena kita tidak jauh dari yang namanya bersosialisasi. Jadi public speaking itu sangat penting untuk agar kita lebih pede saat berbicara di depan umum. Exactly. Terutama untuk yang sudah kasih jawaban-jawaban yang luar biasa. Wah, ini tanpa ditenangkan udah tahu semua ya jawabannya ya. Ada lagi mau menambahkan? Oke. Dan ini cara mau menambahkan dari kamu? Jadi itu ya, Silma ya, seperti gambaran secara keseluruhan. Kenapa sih penting kita belajar yang namanya public speaking itu tadi karena kemampuan kita berkomunikasi untuk bersosialisasi, which is kalau misalnya kita banter-banter gak mesti jadi seorang public speaker, gak mesti jadi seorang pembicara di depan orang banyak, tapi minimal kita punya modal untuk diri kita sendiri ketika kita bersosialisasi dengan teman-teman, entah teman-teman kerja, teman-teman kantor, atau mungkin ketika kita nanti lulus kuliah lalu kemudian kita coba untuk apply pekerjaan di suatu company atau perusahaan, itu kan pasti membutuhkan kemampuan untuk bisa mengungkapkan apa yang ingin kita sampaikan. Kalau misalnya kita malu-malu terus orang nggak tahu dong maksud hati atau apa yang kita pikirkan. Jadi pentingnya belajar public speaking itu minimal untuk diri kita sendiri, untuk modal kita ke depannya bisa berkomunikasi dengan siapapun dan bisa menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Itu secara teoretikalnya. Silma, bisa pahami?
Bisa banget ya, udah ada penjelasan. Terima kasih semuanya. Ada lagi? Kembali ke rektor. Ada yang mau tambahkan dulu? Sudah ya. Baik, dari komunitas mana? Forum Anak Daerah Kalimantan Utara. Tadi udah Bu. Dari forum tadi udah. Dia provinsi ya betul. Oh yang dari kabupaten, ini yang provinsi. Bagaimana ini Bu? Oh, nah sesuai dengan surat tadi kita yang paling cepat aja antara. Oke, turun dulu. Saya itu 1, 2, baru 2. Ya, cepat. 1, 2, baru 2. Baik. 1, 2, 3. Langsung cepat. Bisa maju ke depan. Tepuk tangannya dong untuk teman kita. Sebelum pertanyaan mungkin bisa diperkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya HANNI, biasa disapa Hani. Saya merupakan perwakilan dari Forum Anak Kalimantan Utara. Terima kasih. Baik, jadi di sini kita tahu juga bahwa narasumber yang ada di depan kita itu melalui proses-proses yang sangat panjang hingga menjadi public speaker yang baik dan punya nama istilahnya. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih para narasumber itu mengasah public speakingnya hingga bisa seperti sampai saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja di ya, tiga-tiganya katanya. Baik, terima kasih Hani. Ya Hani ya. Oke, terima kasih Hani, pertanyaan yang bagus. Bagaimana mengasah public speakingnya sehingga sampai saat ini baik ya. Kalau saya belajar dan belajar. Ya, saya belajar di rumah itu banyak ya, tentang public speaking. Terutama untuk MC juga, sehingga anak saya juga menurun ya, dari istri saya, istri dan anak itu turun semua. Ada buku di rumah itu banyak. Jadi tiada hari tanpa membaca itu. Kalau ada waktu baca, kalau ada waktu baca. Jadi public speaking kita jangan takut untuk belajar. Jangan takut untuk belajar, banyak membaca, terutama koran ya, atau majalah. Belajar aja baca itu. Terus yang kedua, bagaimana mengasah itu? Yang pertama lagi, kita harus organisasi. Mohon maaf, saya organisasinya banyak. Mulai dari yang bawah sampai yang atas, semua banyak. Jadi terjun ke masyarakat sudah tidak canggung lagi untuk berbicara. Ya, mungkin bisa dipahami ya, adik-adik semuanya, rekan-rekan semuanya. Jadi belajar aja, belajar membaca. Jadi untuk membaca itu jangan malu. Pertama ke perpustakaan. Perpustakaan ini terbuka untuk siapa aja. Mungkin kalau saya tiada hari tanpa membaca dan tiada hari tanpa belajar. Mungkin kalau di ruangan saya, kalau tidak ada acara, saya belajar juga ya. Bukan belajar apa, bukan belajar yang lain tuh. Itu ada itu Mbak Jana tuh. Tapi Mbak Jana itu kalau sudah ke ruangan, belajarnya lain. Dia belajarnya ngemil. Ya Mbak Jana ya. Tapi itu seringan ya. Supaya apa? Supaya dia juga seorang wartawan. Dia tahu, dia sudah tahu pasti seorang wartawan itu tugasnya apa. Dia menanyakan berita di depan para pejabat juga, dia sudah rangkai. Sebelum dia bertanya, dia sudah pasti rangkai. Sama, sebelum kita memberikan materi pada adik-adik semua, kita juga sudah persiapkan materi kita apa yang kita harus berikannya. Untuk Hani, saya sudah percaya suatu saat nanti pasti akan berbicara juga di depan ini, seperti ini. Ya, sama tadi seperti adik siapa yang dari MTS tadi? Cita ya, anak saya juga yang nomor 2 ada di MTS tapi masih kelas 8.
Ya, di rumah saya paling gagal sendiri karena semuanya perempuan. Jadi peralatan saya, baju, sepatu dan sebagainya aman, tidak ada yang makan. Tapi kalau sudah yang baju mamanya akan turun-turun kepada anak. Kadang-kadang berkelahi. Betul nggak Mbak Norma ya kalau punya anak perempuan? Ya, Mbak Dewi ya, pasti benar kan? Ya. Jadi itulah ya. Tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa membaca. Jangan takut salah untuk sukses di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya kalau tadi kata Kak Fajar, kita harus senantiasa mengisi isi kepala kita dengan tiada hari tanpa tidak membaca. Berarti harus selalu membaca, karena dari banyaknya informasi di kepala kita mudah bagi kita untuk menyalurkan apa-apa yang ingin kita sampaikan. Contoh kecilnya aja kosakata. Jadi kosakata yang ada di dalam pikiran kita ini teman-teman, kalau kita nggak biasa membaca itu kita nggak akan punya ragam kosakata. Jadi teman-teman harus sering-sering membaca agar cara komunikasinya berbeda dengan orang-orang yang tidak biasa membaca. Terlihat teman-teman. Jadi kita sering membaca itu kosakata kita lebih variatif seperti itu. Dan untuk bisa menjadi seorang MC itu selain dari skill dan kemampuan juga, kita harus pandai untuk menjaga eksistensi, begitu. Untuk menjaga eksistensi, kita nggak boleh turunkan performa kita. Apapun yang terjadi, kita harus terus belajar, meningkatkan itu, jangan sampai turun performa. Karena teman-teman sebenarnya banyak ya di luar sana, mungkin banyak MC baru dan lain sebagainya. Mungkin karena kurangnya niat dan juga mental sehingga turun performanya dan dia nggak bisa mempertahankan eksistensinya. Padahal dia bagus seperti itu. Jadi walaupun seandainya kita sudah bisa MC, sudah bisa public speaking yang bagus, kita juga memikirkan bagaimana cara mempertahankan eksistensi itu agar bisa kembali dipakai untuk event-event lainnya, agar dipercayai oleh seluruh masyarakat kayak gitu, agar nggak sekedar ya sekali dua kali setelah itu hilang seperti itu. Jadi kita harus terus mengembangkan agar bisa mempertahankan eksistensi kita di bidang public speaking atau entertainment seperti ini, begitu. Tambahan Kak Indah. Hani, terima kasih Hani. Ternyata Hani ini jago ya bahasa isyaratnya ya. Sama-sama. Berteman untuk Hani. Oke, nah tadi juga secara keseluruhan dari Kak Fajar dan Najwa juga sharing tentang pengalaman mereka sampai dengan bisa ada di titik seperti ini. Pun demikian juga dengan saya. Ada sebuah kutipan dari seorang expert yang saya baca. Dia bilang gini, lupa namanya siapa ya, pokoknya intinya knowledge is no value if unless you put it into practice. Gitu. Jadi dengan adanya ilmu yang kita punya, yang kita dapatkan dengan literasi tadi, seperti yang di-sharing dengan banyak membaca, banyak cari tahu, berkenalan dengan orang yang banyak, lalu kemudian kita praktekkan, kita latihan terus. Kalau saya pribadi, grab every single challenge. Ketika misalnya dikasih satu kesempatan, angkat itu, ambil. Bisa atau nggak bisa masalah belakangan, yang penting kita berani untuk mencoba. Lagi-lagi, again and again, itu selalu berani untuk mencoba. Karena kalau kita nggak berani untuk nyoba, ya kita nggak bakal tahu kita ada bakat atau enggak, kita bisa atau enggak. Tapi ternyata setelah dicoba, ternyata kita bisa loh. Meskipun awalnya dengan paksaan, misalnya disuruh sama guru atau mungkin disuruh sama dosen dan segala macam. Tapi akhirnya dengan hal-hal seperti itu lama-kelamaan bikin kita, oh kayaknya pengen coba lagi. Akhirnya kita terbiasa sampai akhirnya mungkin dengan menambah jam terbang, kemudian pengalaman, lebih banyak mengenal orang, akhirnya itu juga yang membiasakan kita bisa mungkin sedikit banyaknya terbiasa untuk tampil di depan publik, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi dengan ilmu pengetahuan yang kita dapat dengan literasi, kemudian kita coba untuk terus praktek
latihan, jangan segan untuk mengkoreksi atau evaluasi untuk setiap perform yang kita tampil, entah mungkin mau presentasi atau mau MC. Jangan lupa kalau pengalaman saya pribadi untuk selalu evaluasi dan introspeksi supaya kedepannya kita minus kesalahan dan kita bisa jadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Ini pertanyaan terakhir. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke praktek. Terima kasih.